Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Tuhan semangat. Baik. Pagi hari ini kita akan belajar ya. Namun sebelum kita belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Oleh karenanya kita kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk menilai kelompok yang tampil, terus yang berikut, kelompok yang tampil diperbolehkan untuk mengulang bila diperlukan. Misalkan ada teman kelompok lain, kalau dijelasin dulu tadi, kayaknya kelewat ya saya belum makan. Terus yang berikut, total yang pelajaran kita hari ini adalah 90 menit ya. Jadi untuk pembukaan 10 menit, nanti waktu presentasinya per kelompok akan kasih 5 sampai 10 menit, maksimalnya 10 menit. Jadi nanti yang jadi timer tolong dipersiapkan. Kelompok satu presentasi yang menjadi timer adalah kelompok 2. Sudah ditentukan ya nama-namanya ya teman-teman. Jadi yang berikut nanti kelompok 2 presentasi, kelompok 3 yang jadi timer, kelompok 3 presentasi, kelompok 4 jadi timer, kelompok 4 presentasi, kelompok 5 timer, kelompok 5 presentasi, kelompok 6 dan kelompok 6 presentasi nanti yang jadi timer kelompok. Oke ya, paham ya. Terus yang berikut nanti kita akan masuk kesimpulan. Setelah itu nanti refleksi setiap kelompok. Setelah itu nanti kita akan belajar. Baik. Nah untuk kelompoknya kita belum ke sini ya, untuk pembentukan kelompoknya sudah ya. Saya bacakan ulang lagi. Baik. Ini bisa diperhatikan. Baik, kelompok 1 sudah ya, semua sudah duduk sesuai kelompoknya. Ya. Kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke baik. Kita akan lanjut saja. Sebelum kita belajar kebiasaan yang baik, kita selalu melakukan apa? SPK. Oke ya, SPK tepuk tangan. Baik. Ini. Oke, baik kita mulai ya. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Oke, sekali lagi dengan suara yang berbeda. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang berikut, yaitu di bab yang kedua tentang apa? Sistem reproduksi manusia. Adapun judul pembelajarannya, kalian bisa baca di apa di slide yang dipersiapkan, yaitu melalui pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional peserta didik dapat yang pertama menganalisis hubungan apa? Struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Terus berikut apa lagi? Menyajikan hasil analisis ya tentang apa? Dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi. Terus yang berikutnya menerapkan kompetensi ya, kemampuan sosial emosional. KS itu kemampuan sosial emosional, yaitu tentang kesadaran diri dan keterampilan berrelasi. Jadi dalam kelompok itu ada dilatih untuk bisa saling berkolaborasi ya, serta memiliki sifat apa? Mandiri, jujur dan oke baik. Oke, untuk materi pembelajarannya hari ini ya Pak Guru sudah bagikan semua ke kalian untuk apa dipersiapkan. Nah hari ini kita akan masuk pada apa sesi yang berikut, yaitu presentasi antar kelompok per kelompok. Nah, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang alat kelamin pria. Kelompok 2 akan presentasi tentang alat kelamin wanita. Kelompok 3 akan presentasi tentang spermatogenesis. Yang berikut kelompok 4 akan presentasi tentang oogenesis. Kelompok 5 kelainan pada sistem reproduksi manusia. Dan kelompok 6 akan mempresentasi tentang siklus. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke ini, guru akan kita akan undi dulu ya, undi per kelompok, nanti kelompok mana yang akan tampil. Ya. Guru coba buka screen-nya, kita coba. Oke, kita mulai ya. Baik.
Jadi nanti kelompok 1 berapa aja ya? Baik, kita mulai ya. Siap, mulai. Siap-siap kelompok mana yang akan kita dulu. Oke, kelompok 6 ya. Baik, yang pertama kelompok 6. Oke, presentasi. Yang pertama kelompok 6, yang kedua ya, kita mulai. Baik, yang kedua. Kita putar lagi. Kelompok berikut. Oke, jatuh ke kelompok 2. Oke ya. Belum ya? Bener Pak, bener Pak. Dua itu bener Pak. Ya dua. Dijadikan, oke. Oke, yang berikut kita lanjut lagi. Siapa yang nanti akan presentasi lagi? Yang kedua. Ya. Tiga. Angka tiga. Oke, kelompok 3 siap-siap ya, kelompok 4. Alhamdulillah. Oke, untuk ini udah kelompok 4. Oke, yang berikutnya. Sekali lagi ya. Apakah 5 atau 1? Oke, kelompok berapa? Pertama, oke, kelompok 6 berarti. Oke, berarti kelompok 1 nanti presentasinya. Oke, baik. Sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok 6 sudah siap? Kelompok 6 sudah siap presentasi? Kelompok 6? Sudah siap presentasi? Sudah. Nanti presentasinya di kelompoknya masing-masing. Atau maju aja, maju ke depan aja. Mulai maju. Waduh.
explain how you make it and your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. The good We life. put the good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Yeah. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting Odets. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Yeah. Straight up from nothing we go. Blow it up. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. Yeah. The proof is in the paper. You know. We put the good in the good in the good life. The good We put life. the good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cutting skylights. We building an empire. We owe it up to each other. Just look at us right now. Destined, we so good right now. Legend, here's to you and I. Raise 'em to the sky. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. You know. We put the good in the good in the good life. The good We put life. the good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. The good life.
kami berisi tentang siklus menstruasi. Sebelum kami presentasi, kami ingin memperkenalkan diri satu-satu. Saya Rifki Farmuzaki sebagai MC. Saya Tommy Ari Kramadi sebagai presenter. Dari apa nanti pertama ada tahapan menstruasi. Yang pertama itu ada ovulasi atau Profil belajar stimulasi perkembangan birokel primer menjadi birokel sekundär. Yang kedua ada evaluasi atau subur 14 hari ke-14 dihitung dari hari ke-1 menstruasi. Estrogen menunjukkan memicu peningkatan LH. Yang ketiga ada pasca evaluasi, progesteron mulai dibentuk. Estrogen atau progesteron meningkat memicu penurunan FSH dan LH. Yang keempat ada masa menstruasi. Estrogen dan progesteron turun memicu pembentukan FSH dan LH. Peluruhan endometrium dan evum yang tidak dikeluarkan. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Tekniknya, saya dan kelompok saya bisa mengetahui masa praovulasi atau proliferasi atau FSH meningkat. FSH menstruasi perkembangan. Yang kedua, kita dapat mengetahui masa ovulasi, masa pasca ovulasi, masa menstruasi. Ada yang ingin bertanya? Apa pengertian dari MSA? Indonesia Merdeka pada tahun MSA apa itu? Pertanyaan seputaran yang dipresentasikan. Berapa hari masa menstruasi? Hari ke-14 dihitung dari hari ke-1 menstruasi. Paham nggak? Pertanyaannya apa nanti dicatat ya? Yang jadi notulen catat pertanyaan dari teman. Tadi siapa namanya? Kenapa menstruasi kan? Oke, catat. Apa notulennya? Kekuatan darah yang dikeluarkan dari dalam sendiri. Kenapa tuh? Efeknya kenapa dia? Kan beda. Ada lagi? Teman-teman yang presentasi catat pertanyaannya. Oke, berikut. Tadi mau nanya, apakah menstruasi prestasi? Sakit karena pengeluaran cairan darah dalam Ayo, mana? 4 menit lewat 35. 4 menit lewat 35. Ada lagi yang bertanya, Bang? Ayo, isinya. Bertanya lagi.
Ada. Sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak? Maksimal. Saya kelompok 4. Itu IP ya? Itu lu ada nomornya ini pas lu ada cat. Kalau lain-lain dipakai laptop aja atau pakai HP. Ayo nanti saya ajarin berhasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang alat reproduksi perempuan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Devizar Mulafos sebagai MC. Saya Dewi Kusari Kelompok sebagai saya sebagai
Saya Muhammad Misnari bin sebagai presenter. Saya nama aja sebagai member. Pertama, bagian luar vulva. 1. Mons pubis. Pubis penis ini adalah bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. 2. Labium majora dan minora adalah lipatan besar yang di dalamnya terdapat lipatan kecil yang melindungi vagina. 3. Klitoris adalah tonjolan kecil di atas labium yang mengandung jaringan erektil seperti penis. 4. Himen. Himen selaput darah adalah selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Bagian dalam. Penjelasan akuarium indung telur. Akuarium indung telur, fibro, parotix, terus rahim, cervix, leher rahim, dan vagina. Penjelasan organ dalam akuarium adalah hormon wanita yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita. Dalam akuarium terdapat struktur folikel cangkang yang melindungi ovum. 2. Limbro adalah jumbal yang menangkap ovum dari ovarium menuju pangkal ovidum yang disebut infundibulum. 3. Ovidum adalah saluran penghubung ovarium dan uterus. Fertilasi terjadi pada 1-3 awal ovidum. 4. Uterus adalah tempat perkembangannya dibuat menjadi bayi. Dinding uterus tersusun atas otot, males, dan endometrium. 3. Cervix adalah corong batas uterus dan vagina. 6. Vagina adalah lubang ventilasi yang berhubungan dengan vulva. Pada vagina terdapat selaput darah yang menghasilkan lendir yang disebut kelenjar Bartholin. Jika ada rangsangan, maka kelenjar ini dan mendepresikan lendir. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Tanya dalam ini dari apa aja? Berdiri. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya dari CS. Perkenalkan, saya laki dari kelompok selatan. Saya mau bertanya. Tadi organ dalam isinya ada apa aja? Organ dalam isinya ada ovarium, terus limbro, ovidum, uterus, cervix, dan vagina. Oke, makasih. Berdiri. Ada lagi yang bertanya? Perkenalkan, saya David Widotono dari kelompok 1. Ingin bertanya, apa itu mons pubis? Bukit Venus ini adalah bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. Saya Demikian Kurniawan dari kelompok 5 ingin bertanya. Tanya apa? Apa pengertian dari ovarium? Ovarium. Ovarium adalah gonad
wanita ini disebutkan tabung dan hormon pada wanita. Oke. Contohnya Ada contohnya. apa ya? Apa? Jadi obat dia berfungsi untuk menghasilkan sel. Oh, baiklah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sih. Selanjutnya kita memanggil kelompok 3 mereka. Kau laptop aja. Belajar ngeset. Mantap. Apa yang lain? Perhatian ya. Belajar ngeset tinggal sekali. Bersih. Sih dekat banget Bay anjir. Banyak kedekatan Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang spermatogenesis. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Faiz Pradana sebagai MC. Saya Rasmana Wasotin sebagai pembawa materi pada pagi ini. Selanjutnya ada Saya Dilan Pratama. Saya Sabita sebagai Nakulet. apa itu spermatogenesis? Penjelasan mengenai spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau gamet jantan oleh testis. Induk
tempat terjadinya spermatogenesis adalah virus Seminiferus yang bisa kalian lihat di sini. Oke. Untuk urutan pembuahannya, induk dari sperma yaitu spermatogonium yang dibagi menjadi diploid. Terus melakukan mitosis menjadi spermatosit primer diploid, lalu melakukan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, melalui meiosis 2 menjadi spermatid yang haploid. Lalu setelah itu melalui pendewasaan di bagian epidimis menjadi spermatozoa atau sperma sel. Struktur sel sperma yang pertama yang bisa kalian lihat di sini adalah akrosom atau kepala. Di kepala yang tersebut mengandung enzim hyaluronidase, protease, dan antifertilin berfungsi untuk menembus mantel ovum saat pembuahan. Yang kedua selanjutnya nukleus yang mengandung materi genetik haploid. Haploid yaitu adalah membawa salinan 1 kromosom. Yang ketiga ada leher, mengandung mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan sel. Yang terakhir ada ekor sebagai alat. Jenis-jenis hormon 1. Polisis 2. Interstitial cell stimulating hormone atau disingkat ICSH, berfungsi menstimulasi sel Leydig menghasilkan testosteron. 3. Estrogen, berfungsi untuk merangsang spermatomiasi. 4. Testosteron berfungsi memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria, mengatur spermatogenesis dan spermamiasi. Terima kasih, sekian. Apakah ada yang mau bertanya? Dan kelompok 4 ada yang bertanya apa ini estrogen? Belum Estrogen berfungsi untuk merangsang spermiasi. Perkenalkan, saya remaja dari kelompok 2. Ada yang bertanya apa itu gamet jantan, Pak? Satu sel reproduksi organisme yang mengandung 1 salinan dari kromosom. nama saya dari kelompok dari kelompok 1 ini bertanya, apakah sperma bisa hidup di luar tubuh? Tidak. Kenapa? Setelah sperma mengeluari dari testis, mereka langsung mencari induknya atau ovarium untuk melakukan pembuahan. Apa dari induknya? Sejarawan dari kelompok 5 ingin bertanya, apa saja yang terkandung dalam akrosom? Akrosom mengandung enzim, hyaluronidase, protease, dan antifertilin. Oke, terima kasih. Ada apa yang ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, siap. Leher mengandung apa ini? Mengandung gerakan sel untuk menuju sel pembuahan. Boleh. Waktunya timer itu berapa menit? Ini timer berapa menit? Ini berapa menit lagi? Oke, 2 menit lagi. Berapa lama sperma bisa hidup di dalam air? Setelah salah satu sel sperma yang masuk ke ovarium atau masuk ke sel pembuahan pada wanita, maka yang lainnya akan langsung mati karena ada sel yang mengisi di kandungan tersebut. Saya dari kelompok 2. Apa yang dimaksud sperma? terakhir yang jelek itu juga. Sel sperma adalah gamet jantan yang akan melakukan pembuahan pada wanita.
Ada yang ingin bertanya lagi? No, salah tidak. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan oogenesis. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggara. Saya Fatana Faizi. Saya Novel Ferdali. Saya Mutiara Suryani. Saya Maidina Alfia. Proses ini berlangsung di akvarium dan penting untuk reproduksi karena telur yang kadang diperlukan untuk pembuahan sel sperma. Tahapan oogenesis. Tahapan oogenesis dimulai dari organium yang melakukan mitosis lalu berkembang menjadi oosit primer. Setelah itu oosit primer melalui meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel, yaitu oosit sekunder dan badan polar primer. Kemudian oosit sekunder melalui meiosis 2 dan menghasilkan ootit dan badan polar, sedangkan badan polar primer menghasilkan 2 badan polar sekunder. Kemudian ootit mengalami diferensiasi menjadi ovum. Struktur sel ovum yang dibutuhkan bagian yang ditunjuk oleh nomor 1, corona radiata merupakan lapisan pelindung ovum terluar yang mengandung hyaluronin. Yang ditunjukkan oleh nomor 2, zona pellucida merupakan lapisan pelindung ovum tengah yang tebal yang melindungi lipoprotein. Gambar yang ditunjukkan oleh nomor 3, membran uterina merupakan lapisan pelindung ovum paling dalam yang transparan. Gambar yang ditunjukkan oleh nomor 4, protein kuning keluar dari sitoplasma. Gambar yang ditunjukkan oleh nomor 5, nukleus mengandung materi genetik haploid. Yang ditunjukkan oleh nomor 6, oosit merupakan badan polar yang dihasilkan dari oogenesis. Sekian dari kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Apakah kalian ingin bertanya? Saya. Mungkin jadi jauh.
Dengan skema ketentuan hukum terjadi apa? Saya Pak. Oke. Perkenalkan saya Wajab, saya dari kelompok 2. Apa itu hyaluronik? Apa itu apa pengertian hyaluronik, Pak? Tadi presentasi nggak? Coba tadi yang Hyaluronik merupakan cadangan makanan opung. saya dari apa? Dari kelas apa dari kelompok 2. Apa saja tahapan ogenesis, Pak? Apa pertanyaan juga? Apa tahapan ogenesis? Tahapan ogenesis ini mulai dari organium yang lalu berkembang menjadi oosit primer. Setelah itu oosit primer mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel, yaitu oosit sekunder dan badan polar primer. Kemudian oosit sekunder mengalami meiosis 2 dan menghasilkan ootit dan badan polar, sedangkan badan polar primer menghasilkan 2 badan polar sekunder. Kemudian ootit mengalami diferensiasi menjadi ovum. Saya Musyaw Firdawan dari kelompok 5 ingin bertanya, bukan apa saja struktur sel ovum dan pengertian nukleus. Saatnya jam ketiga dimulai. Struktur sel ovum terdiri dari korona biasa, sedangkan perusia, protein, plasma, nukleus dan oosit. Pengertian dari nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang mengandung materi genetik haploid. Oke, terima kasih. Saya mau nanya, saya Lesmana dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan genetik haploid? Oh itu satu sel. Oh, satu sel. Haploid itu satu sel ya, pembelahannya dinamika satu sel. Kalau diploid biasanya apa? Disebut dengan dia ada 2 ya, jadi diploid ada 2 sel. Kalau haploid itu hanya satu sel. Oke, selanjutnya Pertanyaan lagi. Sepertinya tidak ada. sekarang bertanya. Apa pengertian dari oogenesis? Oke. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur ovum pada warna A. Waktunya bagaimana udah? Sudah. Sekian dari kami. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, karena pendengar juga butuh didengar. Kata-kata hari ini. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 5 untuk presentasi. Oke, kita berikan tepuk tangan ya aja buat teman-teman. Ayo,
Ya. Bisa jaga dulu. Apa sih? Presentasikan tentang pelayanan pada sistem reproduksi manusia. Sebelum itu perkenalkan saya rangkapannya. Dari berbagai MC. Saya Nina Fitri sebagai dokumen. Sebagai referensi. Saya Misal Kurniawan sebagai presentasi. Kali ini saya mempresentasikan tentang gangguan sistem reproduksi. Gangguan sistem reproduksi terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada infertilitas, yaitu tidak kemampuan menghasilkan gamet atau keturunan. Yang kedua ada impotensi, yaitu ketidakmampuan penis untuk melakukan ereksi karena faktor hormon, obat-obatan, rokok dan alkohol. Yang keempat yaitu ada yang ketiga ada kriptokortisme, yaitu gagal turunnya testis dari rongga perut ke skrotum sewaktu lahir. Setelah itu ada ortitis, yaitu peradangan testis akibat virus. Selanjutnya ada epididymistis, yaitu peradangan epididymistis akibat E. coli dan chlamydia. Selanjutnya ada prostatitis, peradangan kelenjar prostat akibat usia lanjut atau E. coli. Selanjutnya ada premenstrual syndrome, yaitu gangguan emosi, rasa sakit dan nyeri yang sering muncul akibat meningkatnya hormon kelamin. Setelah itu ada endometriosis, yaitu terdapatnya jaringan endometrium di luar uterus yang menyebabkan rasa nyeri sewaktu menstruasi. Yang terakhir ada amenorrhea, yaitu tidak terjadi menstruasi dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada penyakit menular seks atau STD, adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Berikut adalah contohnya. Ya, silakan diminum. Ada AIDS, HIV dan turunnya sistem imun tubuh. Udah berdiri, Is. Saya duluan. Berdiri dong. Kenalkan nama saya Freddy Toto dari 1. Ini katanya apa itu E. coli? Ini dalam E. coli itu peradangan epididymis. Ya, E. coli adalah peradangan yang hidup di manusia. Oke. Saya Pak Ibrahim dari kelompok 3. Apa itu yang dimaksud dengan ereksi? Apa? Apa yang dimaksud dengan ereksi? Ereksi, silakan. Ereksi adalah penis membesar atau menegakkan penis. Oke. Merupakan kejadian yang sudah. Selanjutnya Saya harus banyak kelompok 3. Tadi kan dijelasin penyakit menular seks, salah satunya ada HIV. Apakah saat ini obat HIV sudah ditemukan? Insya Allah sudah.
Bayu. Enggak. Bentar. Ini dikasih biar habis. Kamu bertanya lagi? Belum. Jangan tahu. Tapi kan ada HIV ya. Pengertian dari intervilitas dan contohnya. Oke. Intervilitas yaitu ketidakmampuan menghasilkan gamet atau keturunan. Contohnya mandul yang karena ada kelainan di dalam tubuhnya. Saya Anggara dari kelompok 4 bertanya apa penyebab prostatitis? Prostatitis yaitu karena peradangan kelenjar prostat akibat usia lanjut atau E. coli. Ada yang mau bertanya lagi bisa tanya. Waktunya sudah. Menit. Kelompok 6 ya. 5 menit. Kelompok 6 timernya. Ya, kelompok 6 menit. Sudah 6 menit. Sudah. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat sama halnya yang pengajian yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Sekian dari kami. Selanjutnya kita akan panggil kelompok yang terakhir untuk presentasi yaitu kelompok 1. Siapa presentasi? Oke, yang lain jangan satu ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang alat kesampean. Sebelum mulai presentasi, izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Saya Ibnu Samad Fatir sebagai MC. Saya Emilia sebagai refleksi. Saya dari Peggy sebagai notulen. Saya Muhammad Awab sebagai anggota. Beban. Loh. Jangan ngobrol ya, dijalankan. Yang pertama, testis atau balapan adalah organ pria yang menghasilkan sperma dan hormon pada pria, terdiri dari
Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok 3 Pak Isbrandra. Apakah apa yang dimaksud corpus penis? Apa gimana? Jawab dulu. Bulbus. Kalau tadi itu adalah alat formulasi sperma yang gitu. Itu PNS adalah alat formulasi sperma. Oke. Makan saya Rifki Parmuzaki dari kelompok 6. Saya mau bertanya pada Nala, apa saja struktur alat reproduksi laki-laki? Jawab. Pertama ada testik, dua menjakar, kedua epidemis, yang ketiga pansudemeresi, yang keempat kelenjar kelamin, mana kelenjar vesikula seminalis, yang keempat B kelenjar prostat, 4C kelenjar borekta. Yang kelima saluran ejakulasi, yang keenam uretra, yang ketujuh skrotum, yang ke-8 penis. Saya Saya Kurniawan dari kelompok 5 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan vas deferens dan berfungsi untuk apa? Vas deferens adalah saluran lurus yang berujung pada kelenjar prostat yang berfungsi menyalurkan sperma menuju kelenjar vesikula seminalis. Oke, terima kasih. Kenalkan saya Darman Jiran, saya bertanya kepada Nala. Kelenjar prostat menghasilkan apa saja? Prostat juga satu menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid, kolesterol, dan garam. Terima kasih. Apakah yang mau bertanya lagi? Sampai lagi berapa menit lagi? Sudah semua ya? Ya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue juga belum dari minggu kemarin. Udah ada tadi belum dari bayar. Terus kali bayar langsung. Tadi gimana? Not gonna
nggak? Boleh suruh. Kesimpulan. Oke Pak. Pendek. Baik, jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, durasinya lagi. Baik, jadi sistem reproduksi manusia. Jadi laki-laki itu sistem reproduksi pria melibatkan organ-organ seperti testis. Testis itu tempat terjadinya apa? Proses sperma ya, dan hormon testosteron. Setelah itu ada namanya saluran epididymis yang tadi sudah dijelaskan juga sama teman-teman dari program. Tadi tempat penyimpanan sperma. Terus yang berikutnya lagi ada namanya vas deferens, saluran yang membawa sperma, dan yang terakhirnya adalah organ eksternal seperti penis ya. Terus yang kedua untuk perempuan, sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, tempat produksinya sel telur. Terus yang berikutnya adalah ada tubuh palpi, saluran tempat terjadinya fertilisasi. Jadi biasanya sperma sama sel telur, biasanya tempat pembuahannya adalah terjadinya di dalam saluran palpi atau saluran. Oke, terus yang terakhir adalah vagina untuk saluran tempat lahir. Oke, selanjutnya kesimpulan yang berikut berkaitan dengan menstruasi adalah siklus bulanan di mana rahim mengeluarkan lapisan intinya jika tidak terjadi pembuahan. Ya, ini adalah bagian dari siklus reproduksi perempuan. Terus yang berikut adalah kesehatan reproduksi, pentingnya untuk menjaga kesehatan. Ya, yaitu edukasi tentang kebiasaan sehat seperti pola makan, seimbang ya, olahraga dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Pencegahan penyakit, pemahaman mengenai pencegahan penyakit menular seksual atau PMS, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara supaya tidak mengalami penyakit menular seksual. Oke, selanjutnya, jadi pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan memahami fungsi serta kesehatan sistem reproduksi serta mempromosikan sikap yang bertanggung jawab dan sadar terhadap kesehatan pribadi. Oke, next kita akan masuk ke refleksi. Aku kasih kesempatan untuk setiap kelompok memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Untuk kelompok 1 silakan. Kelompok 1 bisa berdiri. Berdiri semuanya. Satu orang ada. Dari kelompok 1 kita dapat memahami apa aja alat reproduksi manusia, dan kita juga sudah dapat di alat reproduksi laki-laki kita dapat mengetahui bagian-bagian apa saja. Lalu kita dapat mengetahui penyakit yang apa sesuatu di bawah. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, lanjut ke kelompok 2 memberikan refleksinya. Kelompok 2 silakan. Pembelajaran. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Refleksi yang kami dapat pada hari ini sama-sama dari perempuan yaitu mengenai pada organ atau genetis. Kami dapat berusaha apa saja yang dikurangkan. Setelah itu kita mengetahui apa aja yang ada pada sel sperma atau struktur sel sperma. Terus dari kelompok lain juga kami dapat mengetahui apa dari apa itu oogenesis, apa aja bagian-bagian dari vital pria dan wanita. Terima kasih. Silakan. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Yang lain diam ya, biar suaranya bisa kedengaran.
Silakan. Kan pertama pakai ibu dulu, baru semuanya mulai. Namun sekarang kami bisa paham karena melihat dan mendengar penjelasan tentang organisasi. Tidak hanya tahapannya yang akan kami mengetahui seluruh Saja. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, lanjut ke kelompok 5. Refleksi kita kali ini, kami jadi dapat tahu tentang jenis-jenis kelamin, kelainan adalah yang reproduksi, kelainan pria dan wanita, dan cara melakukan pencegahan atau pengobatan ketika kita memiliki kelainan dalam alat reproduksi. Saja. Ya, siap. Baik, kita berikan tepuk tangan buat mereka. Oke, yang terakhir kita akan dengan refleksi dari kelompok 6. Saya di kelompok saya belajar menjadi tahu apa saja kapasitas menstruasi dan alat reproduksi. Ya udah Pak. Ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, untuk yang terakhir adalah kita sudah sampai di selanjutnya adalah juga secara individu. Jadi boleh diskusi secara kelompok, tapi nanti hasilnya diserahkan secara individu. Oke, yang perlu waktu 5 menit. Pertanyaannya adalah baru beberapa udah Pak. Oke, pertanyaannya dimulai silakan. Jelaskan secara singkat proses reproduksi manusia. Secara singkat proses reproduksi manusia. Oke, waktunya 5 menit. Setelah ini langsung. Pertanyaan silakan secara singkat proses reproduksi manusia. Mulai dari pembentukan pertemuan antara sel telur sama sel sperma sampai posisi janin. Secara singkat. Mulai dari proses pertemuan antara sel sperma.
Udah ini lanjut ke sana. Secara singkat saja ya. Apalagi pas kelas 7 dulu. Iya, apa artinya kalau di Jakarta? Kalau tante kenapa kecil? Siapa yang sudah boleh langsung yang sudah boleh langsung aja. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Anak ya? Anak ya? Ayo silakan yang sudah langsung. Jangan lupa tulis namanya. Ada banyak videonya. Durasinya harus 90 menit, Cok. Anjir. Sigma. Ayo, coba pegangin dulu. Ini gue masih daerah. Oke baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita mau sekali lagi, tadi kita mengawali dengan speaking tepung IPA, kita mau speaking lagi untuk tepung. Oke, sama aja kita semua berdiri, ayo semua kelompoknya berdiri. Semuanya berdiri. Oke ya, speaking apa? Tepung IPA ya. Kita mulai awal dulu. Semangat pagi. Tepung IPA. Ingin tahu, pasti coba. Aku bisa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pak. Lu, Pak. Oh ya. Bedanya pertama mil apa? Bedanya apa? Messenger. Apa?
sama mio. Kamu makan apa sih? Semangat. Makan apa? Yang di depan jadi apa? Yang di depan jadi apa?